Namaku Laras. Aku penyiar malam di stasiun radio lokal, Rasa FM. Siaran tengah malam jadi tugasku sejak 2 tahun lalu. Biasanya yang masuk hanya permintaan lagu, salam rindu, dan sesekali curhatan dari pendengar insomnia. Tapi 2 minggu terakhir, ada sesuatu yang berbeda. Tepat pukul 03.08 setiap malam, sinyal radio kami terganggu. Awalnya hanya bunyi statik samar, tapi lambat laun, suara-suara itu muncul. Suara tangisan, bisikan, dan satu kalimat yang tak pernah berubah. Jangan naik ke lantai 4. Masalahnya, gedung kami hanya punya 3 lantai. Awalnya aku mengira ini hanya gangguan sinyal biasa. Tapi, gangguan itu selalu muncul di jam yang sama. Dan yang lebih aneh, siaran kami justru mendapat lebih banyak pendengar sejak itu. Orang-orang menelepon, bertanya, siapa yang menangis di latar belakang lagu itu? Padahal, kami tidak memutar apapun selain musik. Aku mulai merekam setiap siaranku secara pribadi. Dan hasil rekamannya lebih aneh lagi. Ada bagian-bagian yang tak kuingat pernah kubicarakan. Ada jeda kosong yang berisi suara-suara aneh, seperti desahan, langkah kaki, bahkan seseorang memanggil namaku. Teknisi radio kami, Pak Imran, adalah orang pertama yang mengaitkan semua ini ke masa lalu. Dia bilang, frekuensi yang kami pakai sekarang dulunya milik pemancar radio rumah sakit tua di belakang studio, Rumah Sakit Marga Jaya. Rumah sakit itu ditutup tahun 1999 setelah kebakaran aneh di ruang penyimpanan rekaman medis. Tapi yang aneh, antena pemancar di atap rumah sakit itu masih berdiri dan masih aktif. Siapa yang mengaktifkannya? Tidak ada yang tahu. Aku dan Pak Imran memutuskan menyelidiki. Gedung rumah sakit itu sudah dikelilingi semak tinggi dan pagar yang setengah roboh. Tapi malam itu, kami berhasil masuk. Di dalamnya, gelap dan dingin. Lift di lobi mati, tapi tangga darurat masih bisa digunakan. Kami naik satu persatu, lantai demi lantai. Saat sampai di lantai 3, kami kira itu puncaknya. Tapi ada satu lorong tambahan di belakang ruang pengarsipan. Di ujung lorong itu ada satu pintu besi tanpa nama. Dan anehnya, pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada tangga spiral sempit yang mengarah ke atas, sebuah lantai yang tak tercatat dalam denah manapun. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Tapi yang paling mencolok adalah ruangan kecil di tengah-tengah lantai itu, sebuah ruang siaran. Ada mikrofon tua, kaset berdebu, dan panel siaran radio kuno. Di tengah meja, satu kaset diletakkan rapi, labelnya pudar, tapi satu angka masih bisa terbaca jelas. 308. Kami membawa kaset itu kembali ke studio, tapi sejak saat itu, gangguan menjadi semakin sering. Bahkan saat tidak ada siaran, speaker studio memancarkan suara-suara aneh. Kadang suara seseorang membaca daftar nama. Kadang suara pintu dibuka paksa. Dan kadang, suara penyiar perempuan yang bukan aku membacakan skrip yang tidak pernah kutulis. Malam itu, aku memutuskan memutar kaset tersebut secara pribadi. Saat kaset mulai berputar, ruangan terasa lebih dingin, lampu berkedip, dan suara dari kaset itu mulai terdengar. Jika kau mendengar ini, maka sinyalnya berhasil. Aku penyiar terakhir sebelum sinyal ini ditutup. Aku disiarkan dari lantai 4, lantai yang tak seharusnya ada. Jangan buka jalur frekuensi ini lagi. Mereka mendengar, mereka ingin bicara, tapi suara mereka membawa kematian. Suara itu diikuti oleh rekaman tangisan, dentingan logam, dan detik jam yang terlalu lambat untuk nyata. Setelah kaset berhenti, aku melihat ke layar komputer siaran, folder baru muncul. 308 logs. Di dalamnya,
Ratusan file suara yang tak pernah ku kenal, semua bertanggal hari ini. Seolah kaset itu merekam masa depan. Aku putar salah satunya. Dan di sanalah ku dengar suaraku sendiri, membaca narasi yang belum pernah kutulis. Aku bertanya pada Pak Imran apakah ia pernah mendengar soal sinyal ini. Wajahnya langsung pucat. Dia bilang, dulu ada proyek siaran eksperimen dari lantai atas rumah sakit. Mereka mencoba menangkap kembali suara-suara terakhir dari pasien yang meninggal di ruang 308. Tapi proyek itu dihentikan karena semua kru siaran hilang secara misterius. Hanya satu kaset yang ditemukan, kaset dengan angka yang sama. Malam-malam berikutnya menjadi semakin tidak normal. Pendengar melaporkan mendengar suara mereka sendiri diputar di radio. Seorang perempuan menelepon, menangis, karena dia mendengar suara ibunya yang sudah meninggal, memanggil namanya di antara lagu. Seorang pria tua mengaku mendengar suara anaknya yang hilang sejak 1998. Semua kejadian itu terjadi tepat pukul 03.08. Aku akhirnya kembali sendiri ke lantai 4. Kali ini aku membawa recorder pribadi. Saat tiba, suasananya jauh lebih gelap dan terasa lebih padat. Ruangan siaran kini tampak lebih teratur, seolah sedang aktif. Mikrofon menyala merah, dan di dindingnya, kaset-kaset kini diberi nama, bukan angka. Nama orang-orang, di antaranya namaku sendiri, Laras. Aku mencoba kabur. Tapi pintu spiral terkunci otomatis, dan suara mulai terdengar dari speaker. Bukan lagi kaset, tapi suara seseorang mengetik, lalu membaca naskah dengan suara yang identik denganku. Tapi bukan aku. Ia membaca kalimat yang sangat spesifik. Kronologi hariku, pikiranku, reaksiku. Seolah seseorang atau sesuatu sedang menulisku. Aku menyadari satu hal. Selama ini aku pikir aku penyiar. Tapi mungkin aku hanyalah bagian dari siaran. Aku adalah suara yang sedang diputar. Dan saat kaset dengan namaku dimasukkan ke mesin, semua lampu padam. Hanya satu suara yang terdengar. Terima kasih telah menyambung siaran. Lantai 4 siap menerima sinyal baru. Laras, terdaftar. Siaran berikutnya, Anton. Sejak malam itu, tidak ada yang melihatku lagi. Rasa FM ditutup karena gangguan sinyal. Tapi beberapa pendengar tetap melaporkan siaran aneh di frekuensi 103,8. Mereka bilang, masih ada suara perempuan. Menceritakan sesuatu seperti dongeng horor. Kalau kalian mendengar suara seperti ini tengah malam, jangan jawab. Jangan ikuti suara itu. Matikan radionya. Karena lantai 4 bukan tempat asal suara itu. Lantai 4 adalah tempat mereka menyimpannya. Dan satu hal terakhir, jika suatu malam kalian mendengar suara kalian sendiri berbicara tanpa kalian sedang bicara, itu bukan gema. Itu siaran kalian. Berikutnya, 308 masih hidup. Siaran berikutnya, kamu.